Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Alivia dengan NIM 2210601013 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat ibadah, akhlak, dan muamalah. Materi pertama yaitu ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun batin. Ada juga hakikat ibadah. Menurut Syahid Qutbit, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia lebih dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Dari sini Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban ini muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan membahas tentang pembagian ibadah. Pembagian ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perinciannya. Adapun jenis ibadah mahdah yaitu toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, zakat, puasa, haji, dan umroh. Sedangkan ibadah ghairu mahdah artinya segala perbuatan baik yang dilakukan dengan hal niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdah diantaranya itu berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, dan adapun yang termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdah yaitu berdakwah, melakukan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, dan nahi munkar, mencegah perbuatan buruk. Terus belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu mahdah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun firman Allah yang terkait dengan ibadah ghairu mahdah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar adalah di surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya ada akhlak. Pengertian akhlak. Cara etimologis lugatan akhlak bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat berakar, dan kata kalaka yang berarti menciptakan. Ada sumber akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruknya atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep etika dan moral. Ruang lingkup akhlak. Muhammad Abdul Dras dalam bukunya Dustur Akhlak fil al-Islah membagi ruang selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Muhammad Abdul Dras dalam bukunya Dustur al-Akhlak fi al-Asli membagi ruang lingkup akhlak kepada 5 bagian, yaitu akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, akhlak beragama. Selanjutnya saya akan membahas tentang muamalah. Secara etimologi, muamalah merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
muamalah dalam arti khusus, yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nas yang mengharamkan. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah dan tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Ini saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.